إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, azakumullah. Saya akan sebutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Enggak semua saya baca karena panjang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang nifaq dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang pertama. Jadi setelah beliau berbicara tentang masalah taubat, panjang lebar bicara taubat, kemudian bicara soal kufur, tentang kekufuran, kemudian beliau bicara soal masalah nifaq setelah itu. Kata beliau, wa amman nifaqu fadda'ul udalul batinu alladhi yakunu ar-rajulu mumtali'an minhu wa huwa la yash'ur fa innahu amrun khafiyyun 'ala an-nasi wa kathiran ma yakhfa 'ala man talabbasa bihi fayaz'umu annahu muslihun wa huwa mufsid. Nifaq ini penyakit yang kronis, penyakit yang berbahaya, yang tersembunyi. Yang terkadang seorang itu ada penyakit ini, dia tidak sadar, dan ini perkara yang tersembunyi atas manusia. Dan kebanyakannya orang yang terkena penyakit ini, dia menyangka bahwa dia muslih, memperbaiki, padahal dia mufsid, merusak. Dan orang munafik merusak. Seperti yang Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, bahwa mereka merusak. Dan Allah menyebutkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka adalah pada hakikatnya orang-orang yang merusak di muka bumi ini, tetapi mereka tidak sadar. Dan kata beliau, wa huwa nau'ani. Nifaq itu ada dua, akbaru wa asgharu. Ada nifaq besar, ada nifaq kecil. Fal akbaru yujibul khuluda fin nari fi darkiha al asfal. Wa huwa ay yudhira lil muslimina imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi min akhir. Wa huwa fil batini munsalikhun min dhalika kullihi mukadzibun bihi. لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخافهم عقابه. Yang besar, nifaq yang besar itu mewajibkan orangnya itu kekal dalam neraka selama-lamanya, dikerak neraka selama-lamanya. Munafik yang besar itu, yaitu dia menampakkan kepada orang Islam imannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir, tapi dia pada hakikatnya batinnya itu lepas dari semuanya itu. Dan mendustakan. Dan dia tidak beriman bahwa Allah berbicara dengan perkataan yang Allah turunkan kepada manusia, yang Allah jadikan dia sebagai utusan bagi manusia. Artinya Allah turunkan Al-Quran ini kepada manusia, ditolak oleh dia. Dia nggak percaya. Dia katakan Al-Quran ini ciptaan, makhluk, bukan kalamullah, bukan sifat Allah. Jadi mereka dustakan Al-Quran, yang orang mendapatkan petunjuk dengan izin Allah dan diancam dengan siksanya, dan juga diberikan ketakutan dengan siksanya, siksa Allah. Tapi mereka tidak percaya dengan Al-Quran itu, maka mereka tolak Al-Quran. Atau seandainya pun dia pakai Al-Quran untuk menggugat gitu, Al-Quran. Itu orang-orang munafikin. Dan Allah telah sebutkan mereka dengan jelas. Kata Ibnu Qayyim, Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah. Kata beliau, di surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang orang-orang mukmin, orang-orang kafir dan munafikin. Allah sebutkan tentang orang-orang mukmin 4 ayat. Fa dzakara fil mu'minin 4 ayat. Allah sebutkan orang mukmin 4 ayat di surah Al-Baqarah di awal-awal. Tentang orang kafir ayatain, 2 ayat tentang orang kafir. Tentang munafik, wa fil munafiqina 13 ayatan.
Untuk orang munafik Allah sebutkan 13 ayat. Antum lihat di surah Al-Baqarah. 13 ayat tentang orang munafik. Dan mereka ini sebagai bala, cobaan, ujian untuk kaum muslimin. Bala ini. Dan setiap zaman ada. Setiap zaman itu ada. Dan mereka itu terus memusuhi Islam dan kaum muslimin. Selalu yang jadi sasaran mereka Islam. Yang dituduh mereka Islam. Ya. Fundamentalis, radikal, teroris, itu dari mereka. Dari mereka semua, dari orang-orang munafikin. Gitu. Ya tentunya mereka menghamba kepada siapa? Mereka menjadi hambanya orang-orang kafir. Sebagian mereka dibayar oleh orang kafir untuk merusak Islam. Gitu. Dan mereka bikin perkumpulan-perkumpulan untuk merusak Islam. Maka kata Ibnu Qayyim, fala yazalu islamu wa alu minhum fi mihnatin wa baliyah. Artinya Islam ini dan juga kaum muslimin terus mendapatkan cobaan, ujian, fitnah dari mereka. Orang-orang munafikin selalu ada itu. Dan mereka enggak pernah berhenti untuk merusak agama Islam. Dan mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka. Tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dalam surah As-Saff ayat 8, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Maka enggak berhenti itu lisan mereka memojokkan Islam, menyudutkan Islam, menghina Islam, menghina sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus nggak pernah berhenti lisannya mereka dan juga tulisannya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap menyempurnakan cahaya agama ini meskipun orang kafir tidak suka. Kemudian di antara cirinya disebutkan oleh Ibnu Qayyim banyak ini. Di antaranya ittafaqu ala mufaraqatil wahyi fahum ala tarkil ihtida'i bihi mujtami'un. Mereka ini sepakat untuk apa? Meninggalkan wahyu. Dan mereka sepakat juga untuk meninggalkan hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran kita petunjuk. Mereka selalu mengotak-atik Al-Quran. Ya. Istilah mereka apa? Merevisi ajaran Islam. Merevisi Al-Quran, bayangkan antum. Al-Quran mau direvisi oleh mereka. Karena ini gak cocok, ini cocok, ini gak sesuai pada zamannya, dan segala macam sudah. Omongan mereka itu. Itu jahat mereka, luar biasa kejahatannya. Yang tampak di mulut mereka itu betul-betul jahat, yang disembunyikan lebih jahat lagi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, antum perhatikan, ini mereka ini betul-betul jahatnya luar biasa. Di surah Ali Imran antum lihat. Di surah Ali Imran ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, kita enggak boleh menjadikan mereka sebagai teman, sahabat karib dengan mereka selama-lamanya, enggak boleh. Dalam surah Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan sahabat dekat itu selain dari kamu yang mereka tidak memperhatikan urusan kamu dan selalu menyusahkan kamu. Menyusahkan orang munafik. Dan sungguh telah tampak permusuhan dari mulut-mulut mereka. Mereka ini kalau bicara, ceramah, ngomong mesti menyudutkan Islam. Qad badatil baghdha min afwahim. Telah tampak permusuhan dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan di hati mereka lebih besar lagi permusuhannya kepada Islam. Qad bayyana lakumul ayat, dan sungguh kami telah jelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat. In kuntum ta'qilun, jika kalian berfikir. Jadi enggak boleh jadikan mereka sebagai teman selama-lamanya, enggak boleh. Enggak boleh jadikan sahabat selama-lamanya.
Dan apa yang keluar dari lisannya itu racun dan berbahaya. Perkataannya macam-macam sudah. Nggak percaya tentang Allah di atas arsy, nggak percaya sampai dikatakan nggak ada ayat tentang adanya Allah, nggak ada. Padahal kalau Allah yang menciptakan, masa Allah nggak ada? Anak kecil juga ditanya juga mengatakan Allah itu ada di langit. Kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah ada jelas, nggak ada ayat. Kemudian Al-Quran dan Islam tidak sempurna. Terus seperti itu mereka, nggak pernah berhenti udah. Menyudutkan Islam dan kaum muslimin, bahwa orang-orang kita wajib hati-hati kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan sunnah, mereka itu pintu gerbangnya teroris dan segala macam sudah. Kalimat-kalimatnya menyakitkan hati kaum muslimin. Apa yang keluar dari mulut mereka itu betul-betul jahat dan kejam, permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi yang disembunyikan dari hati lebih besar lagi, karena mereka munafik, i'tiqadi, yang mereka benci kepada Islam. Dan mereka meninggalkan wahyu. Maka Allah sebutkan, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka urusan mereka itu bercerai-berai di antara mereka, dan setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian mereka menjadikan Al-Quran sebagai barang yang enggak dipedulikan oleh mereka. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, dalam surah Al-Furqan. Kalau yang tadi dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian juga di antara ciri mereka itu, a'addu lidaf'iha asnafal udad wa durubal qawanin. Artinya mereka telah mempersiapkan untuk menolak wahyu ini, nas-nas Al-Quran dan Sunnah ini, dengan berbagai macam persiapan dan juga berbagai macam undang-undang atau istilah kita kaidah-kaidah mereka bikin untuk menolak Al-Quran, untuk menolak wahyu. Yang jelas-jelas wahyu ini adalah membawa kepada keyakinan, wahyu ini jelas membawa kepada kebenaran, tapi mereka tolak semuanya dengan kaidah-kaidah yang rusak. Bahkan semua jejak salaf itu mereka tinggalkan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwa hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup kami agama ini yang kami dapati dari apa? Dari nenek moyang kami. Kalau mereka ucapannya, kata Ibnu Qayyim, qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi khalafana minal mutaakhirin. Artinya mereka nggak mau pakai salaf, nggak mau. Salaf nggak mau ditinggalkan oleh mereka. Sahabat, tabi'in, mereka nggak mau pakai. Tapi mereka katakan cukup yang kami dapati dari orang-orang belakangan yang meninggalkan. Jadi mereka berpegang kepada apa? Dari khalaf, orang-orang yang belakangan, kata Ibnu Qayyim ini rahimahullah. Bahkan kata mereka ini, kata orang-orang munafikin, fa innahum a'lamu biha minas salafil madhin. Mereka itu lebih tahu dari salaf. Orang-orang mutaakhirin itu lebih tahu dari salaf. Kemudian mereka seperti perkataan mereka bahwa khalaf itu apa? A'lam wa ahkam. Kalau untuk salaf aslam, tapi enggak disebutkan oleh mereka a'lam wa ahkam. Jadi mereka ini mengatakan bahwa mereka itu a'lam, lebih tahu. Dari siapa? Dari salaf. Padahal salaf yang lebih tahu. Salaf itu aslam wa a'lam wa ahkam. Gitu. Dia lebih tahu, lebih selamat dan lebih bijaksana. Tapi mereka demikian, mengatakan bahwa mereka itu adalah yang lebih tahu. Itu jahatnya orang-orang munafikin, dan bikin kaidah-kaidah untuk menolak ajaran yang benar. Mereka mengatakan bahwa tariqah al-mutaakhirin a'lam wa ahkam.
Kemudian tariqatus salaf al-madin ajhal walakinnaha aslam. Kata mereka begitu. Kata mereka bahwa jalannya orang-orang mutakhirin lebih tahu, lebih bijaksana. Tapi jalannya salaf yang terdahulu itu ajhal, lebih bodoh, tetapi selamat. Ini semua kaidah yang mereka bikin untuk menyesatkan kaum muslimin. Yang sudah jelas dijelaskan oleh para ulama bahwa salaf itu a'lam, aslam, wa ahkam. Bahwa salaf itu a'lam, lebih tahu dari semua manusia. Aslam lebih selamat dan ahkam bijaksana. Mereka ini labisu thiyaba ahlil iman ala. Mereka memakai pakaian ahlul iman. Artinya dalam perkataan, perbuatannya. Padahal hati mereka apa? Hati mereka sesat. Jadi labisu thiyaba ahlil iman ala qulubi ahli zaiq wal khusran. Kalau zahirnya mereka seperti zahirnya orang-orang Islam, tapi batinnya mereka itu condong kepada orang-orang kafir. Lisan mereka seperti kaum muslimin, tapi hati mereka memerangi Islam. Dan Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, pada katanya mereka tidak beriman. Ra'su malihim al-khadi'atu wal makr wa bidha'atuhum al-kadhibu wal khatr. Artinya pokok modal mereka itu tipu daya. Mereka tipu daya dan mengadakan makar. Itu modalnya mereka, terus nggak pernah berhenti. Dan barang dagangan mereka adalah dusta. Mereka dusta, mereka bohong, dan juga mereka sombong. Dan Allah sebutkan surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang beriman, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak sadar. Kemudian kata Ibnu Qayyim, penyakit syubhat dan syahwat itu telah merusak hati mereka. Mereka ini orang yang sakit. Qad nahakat amradu syubhat wa syahwat qulubahum fa ahlakatha. Bahwa penyakit syubhat dan syahwat telah merusak hati mereka dan juga membinasakan mereka. Wa ghalabatil qusudus sayyi'atu ala iradatihim wa niyyatihim fa afsadatha. Bahwa niat mereka yang jelek dan keinginan mereka dan niat mereka telah merusak mereka. Artinya semua niat mereka, hati mereka telah membawa mereka kepada kebinasaan. Dan orang-orang yang pintar, al-atibba, artinya dokter-dokter nggak mampu mengobati mereka. Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit mereka. Terus, jadi orang munafik ini nggak pernah berhenti, sakitnya tambah dan terus membenci Islam. Bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka berdusta, karena hati mereka rusak. Hati mereka rusak. Berarti kalau udah hatinya rusak, pendengaran mereka rusak, penglihatan mereka rusak, akal mereka rusak, dan juga mereka berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Maka di ayat 11 dan 12-nya Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan kami berbuat kebaikan, memperbaiki. Ketahuilah sungguhnya mereka membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Kerusakan yang terbesar ya kesyirikan. Kerusakan terbesar kesyirikan. Kerusakan yang terbesar mereka tidak berhukum dengan Quran dan Sunnah. Itu kerusakan yang terbesar. Ya, mereka membuat kerusakan. Kemudian kata mereka, Ibnu Qayyim mengatakan tentang mereka, al-mutamassiku indahum bil kitabi was sunnah
sahibu dhawahir. Orang yang berpegang menurut mereka pada Al-Quran Sunnah inilah orang-orang yang zawahir, mereka zahirnya nas saja, zahiri, gitu. Mereka sebutkan zahiri, dianggap zahiri. Sehingga kalau berkaitan dengan masalah asma wa sifat, dianggap kita oleh mereka apa? Mujassim, musyabbih. Artinya menyamakan Allah dengan makhluk karena zahirnya nas. Kita menetapkan nama-nama sifat Allah sesuai dengan nas, kita wajib menetapkan sifat itu. Tapi kata mereka ketika kita menetapkan itu, kita ini adalah orang-orang yang zahirnya aja. Kita mujassim, menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak, kita enggak menyamakan Allah dengan makhluk sesuai dengan nas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah enggak sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ketika kita menetapkan bahwa Allah punya wajah, punya tangan, Allah bersemayam di atas arasy, kita enggak samakan dengan makhluk. Kita menetapkan Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih. Tapi kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka juga ketika mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh pada Quran Sunnah itu sahibul dhawahir, mereka juga mengatakan berkaitan dengan Quran. Apa kata mereka? Kita ini dengan Quran, kita ini hanya berpegang kepada tekstual. Kalau mereka kontekstual, kita ini dianggap hanya teksnya aja, zahirnya aja. Kalau mereka lebih luas, lebih dalam lagi kata mereka. Padahal itu adalah sesat. 1000 kali sesatnya, bahkan lebih dari itu sesat mereka. Bahkan kata mereka, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, kata mereka ini, wa ahlul ittiba' indahum sufaha. Orang yang mengikuti sunnah Nabi kata mereka apa? Bodoh, orang-orang bodoh, safi. Kata mereka ini, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Itu kata mereka. Itu. Kata mereka. Jadi Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Jadi apabila dikatakan mereka berimanlah kepada Allah sebagaimana manusia itu para sahabat beriman, mereka katakan, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman? Ketahuilah sungguhnya mereka orang bodoh. Allah yang menyebutkan bahwa mereka ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goblok mereka ini. Tapi mereka tidak mengetahui. Ini nas Al-Quran. Jadi orang yang berpegang kepada sunnah Nabi dianggap oleh mereka bodoh. Dianggap oleh mereka. Kata Ibnu Qayyim tentang mereka, likullin minhum wajhan, wajhun yalqa bihil mu'minin, wa wajhun yanqalibu bihi ila ikhwanihi minal mulhidin. Mereka ini punya dua wajah, bermuka dua. Wajah yang mereka bertemu dengan kaum mukminin, dan wajah yang mereka kembali kepada teman-temannya dari orang-orang yang ateis, orang-orang munafik. Walahu lisanan, dan mereka juga punya dua lisan. Ahaduhuma yaqbaluhu bi zahiri al-muslimun, wal akhar yutarjimu bihi an sirrihi al-maknun. Mereka punya dua lisan. Yang satunya diterima oleh kaum muslimin karena zahirnya dia mengatakan beriman. Zahirnya dia mengatakan cinta kepada kaum mukminin, zahirnya. Tapi lainnya dari hatinya mereka benci. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, tokoh-tokoh mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian. Sesungguhnya kami ini hanya memperolok-olok kaum muslimin. Jadi kerjaan mereka selalu memperolok-olok kaum muslimin, memperolok-olok sunnah-sunnah Nabi SAW. Selalu seperti itu. Memperolok Al-Quran dan sunnah. Itu kerjaannya mereka. Dan mereka terus seperti itu, mengejek-ngejek kaum mukminin, nggak pernah berhenti.
Makanya Allah membalas mereka, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudun fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah mengolok-olok mereka dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Kemudian ini panjang ini. Tentang ciri mereka dalam Al-Quran, Allah sudah sebutkan bahwa mereka itu berat kalau menerima wahyu, artinya mendengar ayat Al-Quran, sunnah, mereka berat itu. Makanya Allah sebutkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Berat. Dan seperti halilintar, makanya bisa baca di surah Al-Baqarah. Seperti halilintar yang menyambar mereka ketika mereka mendengar wahyu itu. Kemudian di antara tanda mereka lagi, yaitu mereka itu riya dan malas dalam melaksanakan ibadah. Riya dan malas dalam melaksanakan ibadah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri salat, mereka malas salatnya. Mau berjamaah malas, ketika sampai di masjid juga malas mereka. Berdiri malas. Mereka riya kepada manusia dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Kemudian di antara cirinya lagi mereka yatarabbasuna dawair bi ahli sunnati wal Qur'an. Mereka selalu mengintai, menunggu giliran kapan kaum muslimin ini kalah. Mereka selalu menunggu dari ahlu sunnah dan ahlul Quran ini kapan mereka mendapatkan kejelekan. Mereka menunggu kejelekannya. Kalau kaum muslimin mendapatkan kejelekan, senang mereka. Tapi kalau kaum muslimin melakukan kebaikan, itu sedih mereka. Dan Allah sebutkan demikian di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah An-Nisa di ayat 141 dan juga dalam surah Ali Imran Allah sebutkan tentang mereka. Nanti antum melihat itu. Jadi in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Apabila kalian mendapatkan kesenangan, sedih mereka. Sedih. Kalau kalian senang, mereka sedih. Kalau kalian mendapatkan kejelekan, mereka gembira. Kemudian mereka ini perkataannya mereka itu menakjubkan. Kalau orang dengar perkataannya, Masya Allah bahasa Arabnya pintar, bahasa Inggrisnya pintar, ngomongnya, retorikanya Masya Allah. Menakjubkan orang. Dan Allah sebutkan di antara ciri mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi man yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang menakjubkan perkataannya dalam kehidupan dunia, menakjubkan kamu. Dan Allah saksikan di hatinya bahwa dia adalah musuh yang sangat kepada Islam ini. Aladul khisam. Dan semua perintah mereka membawa kepada apa? Kerusakan. Semuanya. Dan mereka selalu menyuruh kepada apa? Yang mungkar. Dan sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu. Dalam surah apa itu? Bahwa orang munafik dan munafik laki perempuan selalu menyuruh kepada kemungkaran. Di surah apa? At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna al ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallahu fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan sebagian sebagai penolong, sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar. Perhatikan tuh. Dan melarang dari yang ma'ruf. Mereka genggam tangan mereka. Artinya mereka ini orang-orang yang bakhil, pelit mereka ini. Nasallahu fanasiyahum, Allah melupakan mereka, mereka lupa kepada Allah, Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Dan mereka, kalau kata Ibnu Qayyim, kalau mereka diajak untuk berhukum dengan wahyu Quran Sunnah, mereka lari, nggak mau mereka. Mereka tidak mau, bahkan mencegah manusia supaya tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Itu orang munafik. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 61. Kemudian diantaranya lagi
dikatakan oleh Ibnu Qayyim, mereka ini bentuk tubuhnya bagus, mereka gagah, mereka ahsanun nasi ajsaman wa ahlaqum lisanan wa altafuhum bayanan wa akhbathuhum quluban wa ad'afuhum jananan fahum kal khushubil musannada allati la thamara laha. Mereka tubuhnya ini bagus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, gagah, lisannya manis, itu ucapannya. Mereka juga lembut dalam menjelaskan kepada manusia, tapi mereka akhbathum quluban, hatinya paling jelek mereka ini, munafik. Ad'afum jananan, mereka adalah orang yang paling lemah anggota tubuhnya, lemah. Mereka ini seperti kayu yang disandarkan, yang tidak mempunyai buah sama sekali. Artinya mereka ini selalu bersandar kepada siapa aja yang dianggap kuat oleh mereka. Kalau pemerintahnya kuat, dia bersandar kepada pemerintah yang ada. Kalau lengser, nah dicari lagi tuh untuk tempat bersandar. Allah sebutkan mereka itu seperti apa? Khusyubum musannada dalam surah Al-Munafiqun di ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kata Allah, apabila engkau melihat mereka, menakjubkan kamu tubuh mereka itu. Dan jika berkata, maka dengarkan perkataan mereka. Mereka itu seperti kayu yang disandarkan, yang mereka menganggap semua teriakan kembali kepada mereka. Mereka pada hakikatnya musuh, kata Allah. Humul adu. Hati-hati kepada mereka. Maka Allah itu membinasakan mereka di mana saja mereka berada. Artinya Allah memerangi mereka. Kemudian di antara ciri mereka, yuakhiruna as-salata an waqtil awal. Mereka selalu mengakhirkan salat dari waktunya. Kalau subuh, fasubhu inda tulu'i syams. Kalau subuh mereka salatnya kapan? Kalau matahari udah terbit baru salat. Baru bangun. Ini orang-orang munafikin. Salatnya kapan? Kalau subuh matahari terbit. Wal asru indal ghurub. Kalau asar ketika menjelang matahari terbenam baru salat dia. Di hadis juga Nabi sebutkan demikian, sahih hadisnya. Nabi sebutkan orang munafik itu ketika asar itu dia nggak salat pada waktunya, enggak. Kapan? Pas menjelang terbenam baru sholat dia. Dan sholatnya cepat. Wa yanquruna naqral ghurab. Dia udah seperti burung mematuk aja sudah. Cepat sholatnya. Enggak ingat kepada Allah sama sekali mereka. Ini ciri-ciri mereka, orang-orang munafikin. Kemudian yang terakhir, Ibnu Qayyim menyebutkan mereka ini benci kepada Quran, mereka benci kepada sunnah. Maka Allah hapuskan amal mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Karena mereka tidak mau terima Quran dan sunnah, berat bagi mereka, mereka benci, maka Allah hapuskan amal mereka. Dan ini banyak, kalau bicara soal munafik ini banyak. Tapi kita tetap wajib berhati-hati dan waspada kepada mereka. Allah sudah sebutkan jelas dalam Al-Quran tentang ciri mereka, jelas. Nabi sudah sebutkan dalam sunnah jelas tentang ciri mereka. Kita wajib berhati-hati. Bahkan Quran itu menyebutkan mereka dengan jelas. Gitu. Karena banyaknya mereka di muka bumi ini. Dan juga di jalan-jalan, dan tempat-tempat tertentu. Kemudian disebutkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka ini takut jatuh ke dalam kenifakan, seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat dari Ibnu Abi Mulaikah, tadi sudah saya sebutkan di halaman 387, disebutkan bahwa adraktu 30 min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi
Ma minhum ahadun yaqulu inna imanahu ka iman Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, aku menemui 30 para sahabat Nabi Muhammad SAW, semuanya takut kemunafikan atas dirinya. Nggak ada seorang mengatakan bahwa iman mereka seperti iman Jibril dan Mikail. Nggak ada. Dan antum perhatikan yang terakhir bahwa munafik dibangun di atas 2 tiang. Jadi zar'un nifaq yang butuh ala saqiyataini, saqiyatil kadhib wa saqiyatir riya. Bahwa munafik itu tumbuh dan dibangun di atas dua tiang. Yang pertama tiang kebodohan, tiang kedustaan. Yang kedua tiang riya. Mereka kerjaannya dusta dan riya dalam amal-amalnya. Dan tempat keluarnya dari 2 mata. Wa makhrajuhuma min ainaini. Makhraj, tempat keluar mereka dari 2 mata. Aini dha'fil basira wa aini dha'fil azimah. Yaitu mata kelemahan hatinya dan mata kelemahan dia semangatnya. Makanya mereka ini adalah orang-orang yang malas. Dan mereka orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Makanya munafik itu nggak ada pemahaman dia tentang agama yang benar, nggak ada dia. Hanya atasnya aja. Karena kefakihan tentang agama nggak dimiliki oleh orang munafik. Itu dha'ful basirah mereka. Itu ada hadis yang sahih tentang itu. Dan antum perhatikan lagi ini bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini hadisnya hasan. Nabi menyebutkan yang wajib kita hati-hati bahwa aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik umatku yaitu para qari, para pembaca Al-Qur'an. Rata-rata mereka adalah munafik. Karena umumnya mereka riya. Ingin didengar oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, dan ingin mendapatkan sesuatu dari manusia. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik umatku para qari'nya, para pembaca Al-Qur'an. Maka itu hati-hati. Para pembaca Al-Qur'an awalnya dia hafal Qur'an, dia berusaha untuk mengamalkan, tapi kadang-kadang karena terus timbul setan menggoda dia, apalagi kalau sudah punya teman disanjung segala macam, udah timbul riya. Ketika udah riya, udah awalnya nifak kecil, lama-lama jadi nifak besar. Dan juga bisa mengeluarkan orang dari Islam. Karena antum melihat ada orang-orang yang dia hafal Quran, dari kecilnya hafal Quran, tapi kemudian dia bergabung dengan kelompok-kelompok yang juga adalah kelompok munafik. Mereka akhirnya jadi munafik dia. Untuk kelompok Syiah. Jadi kemudian dia jadi tokohnya. Saya ambil satu contoh aja, ini banyak contohnya, yaitu Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Hafal Quran. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh kepada Amr bin As waktu menaklukkan Mesir, kata Umar, tolong buatkan dia rumah dekat masjid supaya dia mengajarkan anak-anak Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Kemudian dia ngajarkan betul anak-anak Quran segala macam. Kemudian bergaul dengan siapa? Dengan Khawarij. Jadi Khawarij dia. Jadi Khawarij. Terakhir bergabung dengan Khawarij untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini zaman Umar berlalu, Umar meninggal dunia. Kemudian Utsman. Kemudian setelah itu zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini Khulafaur Rasyidin radhiyallahu majma'in. Di zaman Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia ikut memerangi Ali. Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Akhirnya dia ini hafal Quran dan mengajar Quran. Terakhirnya gimana dia? Dia bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pembunuhnya Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Awalnya dia bagus, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani,
wa khutima bisyarrin. Ditutup kehidupannya dengan kejelekan. Ya membunuh seorang muslim tempatin neraka, apalagi membunuh Khalifatul Rasyid yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dijamin dengan sorga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Akhirnya ayatnya gimana? Ditutup dengan kejelekan. Maka ini hati-hati. Artinya ketika saya jelaskan seperti ini bukan berarti kita tidak baca Quran, tetap wajib baca Quran setiap hari, paling enggak 1 juz. Kalau bisa 2 juz, dan juga berusaha untuk menghafal. Tapi di samping itu kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Karena Al-Quran untuk ditadabburkan. Isinya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran atau di hati mereka ada gemboknya. Terus pelajari Al-Quran, pahami isinya, dan yang paling penting lagi amalkan. Al-Quran untuk diamalkan isinya. Amalkan. Yang pertama kali berkaitan dengan amal apa? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Kemudian berkaitan dengan yang lainnya lagi. Kita sholat, yang lainnya harus tegakkan itu. Jadi ini supaya apa? Hilang tuh sifat-sifat nifaknya dari kita. Karena umumnya orang pengen dihargai, pengen dipuji, disanjung, itu manusia seperti itu. Dan setan terus menggoda dia. Maka itu harus dihilangkan. Tapi baca Quran tetap, menghafal Quran tetap. Dan kita berusaha untuk mengamalkan. Tapi berlindung pada Allah dari sifat riya, dari sifat dusta, dari sifat nifak. Berlindung pada Allah agar kita jauhkan. Saya pikir cukup sampai di sini kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.